Pemirsa Jepos TV, senang sekali saya Mala Kamila hadir menemani Anda semua dalam program kita, yakni Jateng Talk, ngobrol bareng tokoh-tokoh di Jawa Tengah. Baru-baru ini Kabupaten Jepara berhasil mendapatkan penghargaan di 4 kategori sekaligus, yakni percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim, percepatan penurunan angka stunting, penggunaan barang atau produk dalam negeri, serta percepatan belanja daerah. Nah, dari 4 kategori itu, Pemkab Jepara berhasil mendapatkan anggaran fiskal sebesar 24,4 miliar. Tentu saja dana-dana itu digunakan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan, stunting, hingga menyejahterakan masyarakat. Nah, kali ini saya akan mengulik bagaimana Pemkab Jepara bisa mendapatkan penghargaan itu. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan PJ Bupati Jepara dan Sekda Kabupaten Jepara. Pemirsa Jepos TV, saat ini saya sudah bersama Sekda Jepara, Pak Edi Sujatmiko. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang penghargaan yang diterima oleh Pemkab Jepara, dan itu ada 4 kategori. Nah, untuk yang pertama ini kategori penurunan angka kemiskinan ekstrim. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, sebenarnya ada berapa jumlah atau angka kemiskinan atau persentasenya itu berapa? Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekda Jepara Edi Sujatmiko. Kepada Mbak Mala, saya ucapkan jumpa lagi, dan kami bahagia sekali bahwa Jepara mendapatkan kabar kita mendapatkan penghargaan lagi. Kita mendapatkan apresiasi termasuk insentif. Insentif, ada insentif sekitar yang kemarin kita dapat penghargaan tentang masalah pengendali inflasi, sehingga kita mendapatkan insentif dari pusat 9,6 miliar, dan saat ini mendapatkan insentif lagi yaitu tentang pengendalian kemiskinan, stunting, dan juga penggunaan yaitu produk lokal. Alhamdulillah kita mendapatkan insentif kabanya 24 miliar. Dan semua itu bukan tujuan utama untuk mendapatkan hadiah, itu bukan. Tapi tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jepara, intinya itu. Kemudian untuk masalah kemiskinan, perlu kami sampaikan kepada semua para Bapak Ibu bahwa kemiskinan di Jepara ini menurut kami memang itu adalah tujuan daripada pemerintahan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita kemiskinan di Jepara, alhamdulillah sejak tahun 2017 kita memang sudah 1 digit, yaitu kurang lebih sekitar 8%, kurang lebih. Jadi sudah 1 digit. Alhamdulillah untuk peningkatan atau menurunkan angka yang 1 digit itu biasanya mengatakan sulit sekali. Alhamdulillah di Jepara itu luar biasa. Di tahun 2000 dari 17 ke 18, 19 itu bisa menekan kemiskinan sampai di bawah angka, yaitu waktu itu adalah bisa 6%. Luar biasa namanya. Kemudian kita terkoreksi, yaitu ketika memasuki pandemi COVID, yaitu di tahun 2020 awal, itu kita memang terkoreksi, sehingga kemiskinan kita merambat naik, sehingga kita mencapai angka sampai 7, sekian persen. Jadi cukup tinggi lah. Tapi bagi kita, angka itu masih aman kalau dilihat dengan perbandingan provinsi dan nasional. Jadi kita masih, kalau angka nasional justru di angka di atas 2 digit, ya, sampai 11%. Itu provinsi pun awalnya 10, masih 10 lah. Kita alhamdulillah kita sudah 1 digit, dan kita mau meningkat merambat naik sampai 7,6% atau berapa, atau 7,8 lah. Angka itu cukup memprihatinkan kita, yaitu sebanding dengan memang adanya pandemi COVID di Jepara, sehingga banyak masyarakat yang menganggur, banyak masyarakat terdampak, sehingga kita memang harus perlu yaitu ekstra. Dan di dalam COVID tersebut, alhamdulillah penanganan COVID di Jepara ya sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat, sehingga kita alhamdulillah bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan tersebut, sehingga kita tidak terlalu drop, termasuk pertumbuhan ekonomi saat itu. Di semua di luar negeri maupun di tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi mencapai angka yaitu sampai 2% kan, nah, minus 2%. Alhamdulillah di Jepara adalah minus 1, sehingga kita masih bagus lah. Kita apa? Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita menekankan tonggak ekonomi kita pada yaitu UMKM. UMKM waktu itu kasihan, berjualan baru 2 jam, masuk di pinggir jalan sudah
operasi sama Satpol PP, ya, itu kasihan. Sehingga akhirnya kita mengajak teman-teman UMKM untuk berjualan tanpa menggelar dagangannya, yaitu melatih UMKM dengan Diskop, Koperasi UMKM, Disindak, dan UPPKS yang ada di KB itu semua menggelar yaitu latihan untuk membuat UMKM, misalkan pelatihan untuk packaging makanan, membuat latihan makanan, dan digelar pasarkan lewat internet online. Ya. Sehingga saya menyampaikan dan kita menyampaikan bersama Pak Bupati juga kita sampaikan bahwa ayo ketika ada pelatihan UMKM jangan lupa kurikulum yang paling akhir harus diisi namanya kurikulum yaitu dagang online. Supaya dia akrab, karena saya melihat UMKM semuanya itu sudah punya HP. Nah, dan HP inilah yang harapan kami tentunya nanti bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk TikTok, WA, IG bukan, tapi bisa digunakan untuk gelar. Walaupun sekarang ini ada penghapusan TikTok Shopping ya, tapi tidak masalah. Kan masih kita ada punya yaitu online lokal. Nah, itu makanya kita ajarkan kerjasama sama Unisnu, juga dengan guru-guru narasumber yang istilahnya mengajarkan kepada semua yaitu para yang dilatih itu dengan dagang online. Nah, itu kan salah satu upaya dari Pemkab. Nah, apakah ada upaya lain Pak yang lebih spesifik lagi untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim ini? Tentunya di samping dengan memberikan yaitu ini malah justru yang paling bagus adalah memberikan yaitu pelatihan sehingga dia mampu bertahan hidup di tengah apapun. Yang selanjutnya kita memberikan yaitu bantuan, yaitu bantuan pemerintah misalkan dengan intervensi yaitu bantuan langsung tunai itu kan kita intervensi misalkan dana DPHJHT juga kita masukkan ke sana 2 miliar berapa itu kita tambah intervensi itu ya untuk buruh rokok yang mungkin terkena PHK dan sebagainya. Dan itu kita intervensi semua pihak, termasuk ada bantuan dari pusat pun kita tambah lagi. Pasar ini adalah gerakan pasar murah ya, gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Jepara, dan kita ini kan tahu beberapa hari lalu beras kita naik ya, ada 14.000, 13,5, tapi saya cek di Bulog itu 11.000, 10.400, ada juga yang 11.600, artinya di bawah harga yang ada di pasar. Namun ada juga yang agak sedikit seperti ayam, kacanya 1.000, tidak apa-apa, yang penting harganya di bawah pasar. Nah, ini kita melakukan di 5 gerakan pangan murah. Nanti saya minta salah satunya 2 poin penting adalah yang 2 di daerah tempat para pekerja atau buruh kami sekitar Kalianyamatan. Nanti disitulah full teman-teman buruh diberi kesempatan, karena kemarin buruh pekerja mengeluh ke saya, Pak, saya ini kan gaji ini UMR City 2.270.000, butuh beras kurang dan sebagainya. Termasuk yang kedua di nelayan, saya sudah perintah ke kepala dinas untuk segera memetakan sehingga bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di sini. Mohon dukungannya ya. Jadi saya bersama Dewan, Pak Praktik dan teman-teman Dewan akan mensupport masyarakat kaitannya dengan tidak terjadi inflasi. Jadi Jepara tetap bagus, dan kemarin terbukti Jepara bisa mengendalikan inflasi dan mendapatkan penghargaan dari kementerian. Kita mendapatkan penghargaan 9,6 ya, 9,6 miliar kita serahkan kepada distribusikan kepada masyarakat ya.
dan pertumbuhan ekonomi kita meningkat lagi. Nah, kita sudah di atas 4% menuju ke 5, itu harapan kita. Intinya ada peningkatan. Ya, dan sehingga angka kemiskinan pun kita merambat yaitu untuk turun lagi. Turun maksudnya bagus lagi. Turun kemiskinan itu ternyata turun. Nah, turun, bukan misalnya naik kemiskinan, tapi dengan seiring itu maka kemiskinan turun lagi. Ini sudah 6 lagi. Oke. Nah, itu kan juga tentunya juga berkolaborasi ataupun signifikan dengan angka pengangguran. Nah, itulah akhirnya. Dan pada akhirnya masyarakat semakin sejahtera. Nah, itulah yang kita upayakan. Dari itu semua ya Pak ya, pasti kan ada kendala atau apa ya? Penurunannya itu dari Pemkab sendiri itu merasa kesulitan atau kendala di lapangan. Apa yang dirasakan Pemkab saat itu? Ya, kan banyak motivasi, banyak istilahnya niat juga. Dari masyarakat yang dilatih itu pun terkadang juga nggak mau. Satu, ada yang tidak mau, ada yang mau tapi hanya mengharapkan uang hanya mengharapkan nanti dapat bantuan. Nah, itulah yang harus kita sampaikan bahwa bantuan itu dia terus menerus. Tapi harapan kami bantuan itu semakin hari bukan semakin meningkat, tapi semakin mengecil dan mereka semakin mampu. Jadi motonya gini, kalau hari ini Anda menerima zakat, tahun depan diharapkan bisa memberikan zakat. Nah, itulah yang harus dimotivasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat bukan punya motivasi untuk miskin, tapi motivasi untuk berkarya dan akhirnya keluar dari angka kemiskinan. Itu yang harus kita gemburkan. Jangan masyarakat tuh hanya bisa mengharapkan yaitu menadakan tangan, tapi paling tidak memberikannya. Nah, itu sampaikan. Ini kan selain dari Pemkab, ini kan mungkin ada stakeholder, mungkin dari swasta. Nah, ini peran Pemkab untuk menggandeng mereka untuk turut serta mengurangi angka kemiskinan ekstrim ini seperti apa dan sejauh mana ini peran mereka, Pak? Ya, sementara ini memang swasta macam-macam ya. Tapi beberapa swasta yang sudah leading, ya coba kita ajak untuk ikut serta memberikan bantuan CSR-nya. CSR-nya pun tidak harus lewat pemerintah. Dia bisa yaitu menyampaikan CSR dan melaporkan kepada kita. Nah, misalkan ring pertama sudah diberikan bantuan juga. Bantuan pelatihan itu seperti PLTU berikan bantuan atau ternak sapi macam-macam. Silakan. Yang penting dilaporkan kepada kita bahwa dia itu turut serta. Kita lewat yaitu aplikasi namanya Simoncer, itu sudah ada yang dikelola oleh bagian perekonomian. Nah, itulah untuk mengelola yaitu TSP, yaitu untuk semacam CSR itu. Jadi intinya sudah inilah ya, beberapa perusahaan sudah ada, tapi juga sendiri juga kita tidak mengharapkan uangnya ke Pemda atau APD bukan, tapi silakan, tapi dilaporkan sehingga kita bisa melihat ini usaha yang mau berkolaborasi dengan pemerintah dan untuk mengurangi kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jepara ini gimana? Jadi kita target angka karena sudah ada 1 digit ya Mbak ya. Kita sudah 6, sekian persen ya. Ya paling nggak kita mengurangi ya mungkin 1 digit aja sudah luar biasa kan itu. Jadi minimal kita paling tidak kita tidak hanya angka-angka tapi mengurangi betul-betul yang real. Angka kemiskinan ekstrim kita masih 1,8%. Itu yang istilahnya harus kita intervensi. Sehingga angka kemiskinan ekstrim inilah yang nanti akan berkurang, terminimalisasi sehingga kesehatan masyarakat akan lebih cepat tercapai. Kita bahas stunting Pak ya. Nah, ini kaitannya Bu. Nah, jadi ini saling keterkaitan saling terkait ya. Karena banyak orang miskin, stunting juga akan banyak. Gitu. Ini kan informasinya, ini menjadi satu-satunya kabupaten se-Ekskarisi Pati yang signifikan untuk penurunan angka stunting di Jawa Tengah posisi 11 ya Pak? Sekarang bukan, saya koreksi. Posisi kita 3. Wow. 3. Jadi kita di angka 3. Dari ring 3 setelah Gerobokan atau mana itu kita posisi 3. Jadi kita posisi 3 Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jadi kita bisa mengurangi 6, sekian persen dari target tahun kemarin. Kita kan 25%. Kita sudah bisa yaitu sekitar 18, sekian persen. Apa Pak rahasianya Pak? Rahasianya kita pendekatannya ada 3 hal. 3 hal yang pertama adalah pendekatan untuk indikator yaitu spesifik. Yaitu pendekatan yang berkaitan dengan stunting, gizi kekurangan makanan, macam-macam. Nah, itu yang harus kita intervensi. Yaitu
istilahnya intervensi secara spesifik. Kemudian termasuk juga pengantin itu harus kita cek. Jadi mulai dari remaja, kekurangan darah, kemudian setelah itu mau jadi nganten, itu lingkarnya harus juga lingkar lengan ini juga harus cukup karena kalau melahirkan sebenarnya nggak sulit. Kemudian setelah nikah maka dia harus kita intervensi yaitu untuk gizinya misalkan kehamilan, memeriksakan. Nah itu harus juga sampai nanti pasca melahirkan karena kita ingat bahwa stunting itu dimulai di kandungan. Nah sebelum mengandung maka pasangannya pun harus bagus gizinya. Nanti itu maka betul-betul kita intervensi. Sejak dini sudah mulai ditata. Itu namanya spesifik itu, spesifik. Saya berkaitan dengan itu. Dan juga ketika remaja kita upayakan untuk minum tablet tambah darah. Itu pun kita tidak hanya pemberian, tapi kita katakan adalah minum tablet tambah darah. Karena banyak remaja mungkin, ayo kita bagi. Pembagiannya targetnya 100%. Tapi kenapa yang kurang darah masih banyak? Karena apa? Saya lihat, berarti ternyata waktu kita seremonial ternyata hanya pemberian, sehingga itu masuk kantong besok nggak diminum. Sekarang nggak saja, contohnya waktu di MTS Bawu saja, ayo kita minum sama-sama. Saya nggak minum, tapi ayo diminum pakai aqua atau pisang, gitu. Diminum klek, gitu aja. Jadi seremonial gitu. Pengawasannya itu sampai datang ke sekolah-sekolah untuk memantau itu ya. Kemudian setelah itu adalah secara sensitif, sensitif. Tadi kan spesifik, ini sensitif, yaitu yang mendukung terhadap pola ini, seperti PAMSIMAS, pola hidup bersih, fasilitas kesehatan, nah itu dan lain-lain banyak. Dan itu termasuk tadi yang di upaya yang misalkan untuk pemenuhan makanan. Kita mencoba tidak hanya makanan olahan dari pusat seperti susu enggak, tapi kita mencoba yaitu hasil sumber daya yang ada di sini. Apa misalkan ikan? Kita sudah mencoba, ini ada 10 menu ikan, ada nugget, ada abon, tongkol, macam-macam. Dan sudah kita cekkan ke laborat kesehatan. Ada 10. Dan saya minta dari 10 itu diminta yang kandungan protein ataupun gizinya yang terbaik, itulah yang diberikan tambahan kepada bayi. Kita uji cobakan, ada 60 desa yang kita coba. Kita harapkan 60 desa ini bisa zero stunting. Ya, kita coba itu. Itu sensitif. Kemudian seterusnya adalah kita mencoba yaitu pendekatan koordinatif. Kita semua OPD dengan Pak Bupati mengajak kepada semua OPD, ayo kita bareng-bareng, stunting kita keroyok bareng. Jadi tidak hanya bagian yaitu kesehatan, KB, enggak. Tapi semua OPD itu harus ngeroyok tentang masalah stunting, sehingga stunting akan berhasil dengan baik. Dan alhamdulillah kemarin kami diminta dari BKKBN provinsi, saya diminta untuk memaparkan keberhasilan Jepara di Kudus, di tingkat karsidenan gitu. Saya memaparkan itu ada dokumentasinya, alhamdulillah. Dan ini merupakan bukan keberhasilan siapa, bukan keberhasilannya, tapi keberhasilan tadi kolaboratif antara masyarakat, stakeholder kita, swasta dan pemerintah yang didorong oleh Pak Bupati Jepara. Nah ini kan mungkin kolaborasi ini kan memang dari berbagai pihak ya Pak ya. Mungkin swasta juga ada. Tapi kan salah satu tonggaknya itu kan tenaga kesehatan. Mungkin apa saja yang mungkin dilakukan, mungkin kolaborasi antara tenaga kesehatan dengan Pemkab untuk mengurangi ini, mungkin di tingkat puskesmas atau bagaimana? Kalau hanya mengandalkan untuk tenaga kesehatan, nggak mungkin berhasil. Sehingga kita ada kader pembangunan masyarakat, kemudian ada yaitu tim pendamping keluarga. Itu ada 900 orang itu di semua desa itu ada. Nah, itu tugasnya apa itu? Tugasnya yaitu mendampingi keluarga untuk ngecek kesehatan ibu hamil, untuk stunting. Ini bisa kita ajak itu, Nah, itulah yang kita ajak, termasuk yaitu tokoh-tokoh masyarakat, posyandu. Nggak mungkin kita gampangnya aparat kesehatan mampu. Nah, jumlahnya itu, juga jumlahnya terbatas. Dan Pemda pun nggak mampu, hanya Pemda. Uang pun nggak bisa. Kalau tidak ada keseriusan. Nah, gimana? Setelah diberikan makanan, nggak dikasih makanan, turun lagi, kan nggak bisa. Pemerintah terbatas. Sehingga apa? Kesadaran masyarakat untuk memberikan asupan gizi kepada balitanya itu penting. Banyak juga orang yang kaya-kaya tapi tidak memenuhi juga ada. Kan stunting tidak harus miskin juga. Iya kan? Itu. Makanya sekarang harus kita upayakan untuk kesadaran masyarakat untuk makan gizi yang cukup. Untuk gizi.
lanjut ke apa namanya penggunaan barang-barang produk dalam negeri. Nah, itu apa Pak upaya Pemkab untuk mengajak mungkin warga dan mungkin di lingkup Pemkab sendiri kan ASN untuk menggunakan produk-produk dalam negeri? Terima kasih Mbak. Ini momen itu tepat bahwa kita sudah lama menggunakan produk dalam negeri, sudah banyak itu menggunakan kalau hari setelah Senin, Selasa sampai Sabtu kita menggunakan produk lokal, yaitu kita menggunakan troso dan batik lokal ya. Itu kan adalah upaya untuk menciptakan suka produk dalam negeri. Ya, tapi mungkin pakai batik di luar Jepara juga boleh masuk NKRI. Tapi kalau utamakan yaitu menggunakan tenun ikat troso maupun batik. Dan kemarin Pak Bupati mengeluarkan yaitu kebijakan baru edaran. Setiap Jumat diupayakan untuk menggunakan baju koko seperti ini. Oh ini troso Pak? Nah ini adalah perpaduan antara yaitu produk yaitu troso dengan yaitu produk yang masih dalam negeri. Ini troso. Ya ini troso. Ini adalah motif troso tapi kan koko. Saya memadukan dari itu. Yang penting kita ada itu memadukan. Kadang kami juga punya yang troso juga. Nah, itu kita produk troso sama dengan troso juga. Lah, itu adalah juga tidak kalah bersaing dengan produk yang di luar daerah. Nah, itu contohnya yang paling utama kita suka produk barang daerah. Nah, itu. Harapan kami tidak hanya pemerintah tapi swasta juga. Swasta. Nah, swasta dan itu luar biasa. Di samping itu kita juga makanan-makanan. Kita snack kita sajikan itu sifat blangkon dan itu diutamakan itu juga produk lokal. Dulu yang menggunakan blangkon itu hanya 4 orang justru di luar daerah, tapi sekarang dengan pembinaan UMKM dengan e-commerce dengan pedagang online dia sudah masuk e-katalog sehingga dia bisa yaitu mengisi makanan yang ada di rapat-rapat seperti ini itu adalah makanan dari lokal kita. Dari lokal Tidak hanya Liska, tidak hanya Adinda, Kakanda dan itu produk lokal kita. Nah, itu contohnya gitu. Itulah kita istilahnya penggunaan barang lokal inilah yang menjadi unggulan kita sehingga kita juga membangkitkan UMKM, membangkitkan kesejahteraan masyarakat dan kita juga sesuai dengan program pemerintah. Kita tidak punya pemikiran bahwa kita akan mencapai yaitu penghargaan ataupun hadiah. Tapi yang jelas kita kita bangun. Alhamdulillah pemerintah pusat mengapresiasi. Gitu ya. Jadi ini merupakan kerja yang benar dan akhirnya mendapatkan reward yang baik. Gitu. Pak. Nah kalau untuk produk-produk lokalan ini yang menurut Bapak bagus dan memang ada mungkin yang belum, kalau troso itu kan sudah terkenal ya Pak ya, di mana-mana batiknya juga ini. Nah produk-produk lain mungkin yang dari Jepara sendiri yang lokal dan itu banyak konsumennya, artinya dari lokal sendiri maupun luar daerah. Contoh misalkan ikan panggang yang ada di Demak, itu kan di mana-mana jarang. Orang ke Jepara ikan panggang, pindang serani, ya kan? Pindang serani itu kan bisa. Ayo kita ke sana, orang ke Jepara pasti, ayo rasakan pindang serani. Makanan ikan bakalnya asap. Nah, contoh-contoh itu, contoh-contoh itu yang harus kita kembangkan. Termasuk kita ada adon-adon coro. Adon-adon coro. Iya kan di SCC itu orang sini orogorok. Kemarin di Pendopo ada yaitu pesta orogorok Jepara. Nah, itulah. Ayo kita kita kembangkan, kita promosikan bahwa orang kangen ke Jepara, kangen orogorok, nah gitu kan, kangen adon-adon coro, kangen pindang serani, lah itu Jepara akan kalau pindang serani tidak hanya kota ukir, Jepara kota ukir, bukan pindang serani, Jepara juga gitu loh. Ayo kita bodong-bodong untuk teman-teman kita promosikan Jepara, I love Jepara. I love Jepara. Kita I love Jepara, gitu kan? Kalau souvenir Pak? Souvenir banyak. Kan macam-macam kita souvenir, kan kacang. Sih, Pak, yang rasanya seperti Jepara, kan apa? Digoreng pakai pasir laut. Kan enak, aslinya pas, non kolesterol karena bebas minyak, ya kan? Nah itu contohnya banyak sih ini. Terus juga Jepara ini kan terkenal sebagai kota ukir ya, dan mebelnya juga banyak Pak. Ini gimana Pak perkembangan? Tidak masalah. Mebel yang ada sepi, ada yang rame kan gitu. Ya ada yang sepi, tinggal promosinya. Kalau yang konvensional sepi ya kita beralih kepada online kan gitu kan. Harga harus standar. Insya Allah lah kita juga ekspor juga baik, tidak terlalu drastis turun dan kita juga tidak terlalu sepenting ekonomi kita masih berjalan. Ini ya Pak ya, inovasi. Kalau kita lihat Mbak, di gerai-gerai mungkin di tempat-tempatnya tukang-tukang itu kan masih bunyi
Yeah. Selama circle masih wing. Nah, ekonomi Jepara masih jalan. Oke. Itu oke. Selamat ya, itu semoga Jepara tetap sukses dan sejahtera. Iya, selamat gitu, ya Pak sama-sama, ya. Ini ada 4 kategori dan katanya tadi dapat berapa Pak? 9,6 miliar. Ya, yang TPID. Dan TPID, terus yang 24. penghargaan ini 24 miliar. Ya. Terima Semoga kasih ini Pak. membawa keberkahan masyarakat Jepara. Oke. Amin ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Demikianlah perbincangan saya bersama Sekda Jepara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tonton terus program Jateng Talk hanya di Jawa Pos TV. Saya Mala Kamila pamit undur diri dan sampai jumpa.